Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul metode transportasi. Di sini kita berjumlah 7 orang. Yang pertama untuk pemateri pertama yaitu saya Hidayah Siva, saya Lela Najwa, saya Tika Nurhaliza, saya Nika Zastia, saya Limon Baru, saya Muhammad Sudais, saya Muhammad Ansyar. Baik, pemaparan pertama yaitu akan dipaparkan oleh saya. Di sini ada metode transportasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Nah, contoh sederhananya itu seperti sebuah perusahaan air mineral. Nah, perusahaan ini tuh memiliki 3 pabrik, semisalnya di Kota Rangkas, Citeras, dan Maja. Masing-masingnya itu mereka punya kapasitas produksinya secara tertentu. Terus ada 3 gudang besar di kota Cilegon, Serang, dan Bogor yang membutuhkan air minum di perusahaan tersebut. Si biaya kirimnya itu dari pabrik Rangkas ke gudang Bogor berbeda dengan biaya dari pabrik Citeras ke gudang Bogor. Begitu juga dengan rute yang lain. Jadi intinya itu dari metode transportasi mengatur pengiriman barang dari beberapa lokasi ke beberapa lokasi tujuan sehingga biaya total pengirimannya itu menjadi sekecil mungkin atau bisa disebut dengan minimum, namun tetapi memenuhi kebutuhan di setiap tujuannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Metode transportasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada sumber dan tujuan. Yang kedua ada kapasitas dan permintaan. Yang ketiga ada biaya pengiriman. Dan yang keempat bertujuan meminimalkan biaya distribusi. Yang pertama sumber dan tujuan. Sumber adalah tempat asal barang dan tujuan adalah tempat barang dikirim. Yang kedua, kapasitas dan permintaan. Setiap sumber memiliki kapasitas atau jumlah barang yang tersedia. Dan setiap tujuan memiliki permintaan atau kebutuhan barang. Yang ketiga ada biaya pengiriman. Setiap pengiriman dari sumber ke tujuan memiliki biaya yang berbeda-beda, tergantung jarak atau kondisi distribusi. Dan yang keempat, bertujuan meminimalkan biaya distribusi. Jadi, kita harus menentukan cara pengiriman yang paling efisien agar total biaya yang dikeluarkan menjadi sekecil mungkin. Metode transportasi. Metode transportasi adalah cara yang digunakan perusahaan untuk mengatur pengiriman barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan biaya yang paling efisien. Tujuan utama metode transportasi yaitu agar proses distribusi barang menjadi lebih mudah, cepat, dan tidak merugikan perusahaan. Yang pertama, meminimalkan biaya transportasi. Artinya, perusahaan berusaha mencari jalur atau cara pengiriman yang paling murah, tetapi tetap efektif. Dengan begitu, pengeluaran untuk pengiriman barang bisa ditekan sehingga keuntungan perusahaan menjadi lebih besar. Yang kedua, mengoptimalkan distribusi barang. Berarti barang dapat dikirim ke tempat yang membutuhkan dengan jumlah yang tepat dan waktu yang sesuai. Hal ini penting supaya tidak terjadi keterlambatan atau kekurangan barang di suatu daerah. Yang ketiga, metode transportasi juga membantu pengambilan keputusan bisnis karena perusahaan dapat menguntungkan pilihan pengiriman terbaik berdasarkan biaya, jarak, dan kebutuhan konsumen. Jadi, keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan menguntungkan. Yang keempat, selain itu, metode transportasi dapat menyelesaikan masalah distribusi. Misalnya, ketika barang menumpuk di suatu tempat atau ada daerah yang kekurangan stok, dengan pengaturan yang baik, barang bisa disalurkan secara merata dan lebih efisien. Oke, selanjutnya yaitu metode stepping stone. Metode stepping stone adalah metode dalam masalah transportasi yang digunakan untuk memperbaiki solusi awal agar total biaya distribusi menjadi lebih minimum atau paling murah. Langkah-langkah metode stepping stone yaitu yang pertama, menentukan solusi awal. Pertama-tama kita harus punya tabel distribusi awal terlebih dahulu.
Solusi awal ini biasanya diperoleh dari metode Northwest Corner, yaitu NWC, Least Cost Vogel's Approximation Method atau VAM. Tujuannya agar diketahui alokasi barang dari sumber ke tujuan sebelum dilakukan perbaikan biaya. Yang kedua yaitu membuat jalur tertutup. Pada langkah ini kita memilih satu sel kosong lalu membuat jalur tertutup. Jalur tertutup adalah lintasan yang bergerak horizontal atau vertikal, melewati sel yang sudah terisi dan kembali ke titik awal. Di jalur tersebut nantinya akan diberi tanda positif, plus, negatif, minus, secara bergantian. Tujuannya untuk melihat apakah perpindahan alokasi bisa menurunkan biaya atau tidak. Yang ketiga yaitu menghitung perubahan biaya. Setelah jalur tertutup dibuat, kita menghitung perubahan biaya dengan cara biaya pada tanda plus dijumlahkan, lalu dikurangi pada tanda minus. Jika hasilnya negatif, biaya bisa dikurangi. Jika hasilnya positif, tidak menguntungkan. Jika nol, biaya tetap. Semakin negatif hasilnya, semakin baik jalur tersebut dipilih. Yang keempat yaitu memilih jalur terbaik. Dari beberapa jalur yang dihitung, dipilih jalur dengan pengurangan biaya terbesar atau nilai yang paling negatif. Karena jalur tersebut memberikan penghematan biaya paling besar bagi perusahaan. Yang kelima yaitu merevisi alokasi. Setelah jalur terbaik dipilih, alokasi barang diperbaiki sesuai pola tanda plus dan minus. Sel bertanda plus ditambah, sedangkan sel bertanda minus dikurangi. Revisi dilakukan sampai tidak ada lagi nilai yang negatif. Jika semua hasil sudah positif atau nol, berarti solusi sudah optimal. Selanjutnya itu kelebihan metode stepping stone. Kelebihannya yaitu lebih teliti dalam mencari biaya distribusi minimum, dapat mengetahui apakah solusi awal sudah optimal atau belum, membantu perusahaan menghemat biaya transportasi. Metode MODI itu cara untuk mencari biaya pengiriman barang yang paling murah dalam masalah transportasi. Metode ini tuh digunakan setelah solusi awal didapat untuk mengecek apakah biaya pengiriman sudah optimal atau masih bisa diperkecil lagi. Yang pertama ada menemukan solusi awal. Yang pertama ini tabel pengiriman diisi dulu dengan pembagian barang dari sumber ke tujuan. Contohnya gedung A mengirim barang ke kota 1, gedung B mengirim barang ke kota 2. Tujuannya ini agar ada gambaran awal pengiriman barang. Yang kedua ada menghitung nilai baris dan kolom. Di tahap ini tuh dicari angkanya dulu, baru dibantu pada setiap baris dan kolomnya. Nah, tujuannya ini untuk membantu mengetahui apakah ada jalur pengiriman yang lebih hemat. Yang ketiga ada menghitung opportunity cost. Artinya menghitung kemungkinan pengurangan biaya. Nah, kalau hasil perhitungannya positif, berarti biayanya sudah membaik. Kalau hasilnya 0, berarti sudah pas. Kalau misalnya hasilnya negatif, berarti masih bisa dibuat lebih murah. Yang keempat ada memilih nilai negatif terbesar. Jika ada angka negatif, dipilih angka yang paling besar nilai negatifnya. Karena jalur ini tuh dapat memberikan pengurangan biaya yang paling besar. Yang kelima ada revisi tabel sampai optimal. Nah, setelah itu tuh tabel itu diperbaiki dengan mengubah jumlah pengiriman pada jalur tertentu. Nah, langkah ini tuh berulang sampai semua nilai ini tuh 0 atau positif. Jika sudah begitu berarti biaya pengirimannya sudah minimum atau optimal. Jadi metode MODI ini tuh digunakan
untuk membantu perusahaan menentukan cara pengiriman barang dengan biaya paling hemat. Nah, metode ini juga lebih cepat dan lebih mudah dibanding metode stepping stone karena menggunakan perhitungan baris dan kolomnya itu untuk mengecek optimal biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudes. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode PAM. Metode PAM adalah teknik dalam masalah transportasi untuk mencari solusi awal yang paling mendekati optimal. Artinya, sebelum kita menghitung solusi terbaik secara lengkap, metode ini membantu kita mendapatkan perkiraan awal biaya distribusi paling efisien. Langkah-langkah metode PAM, yang pertama menghitung penalti biaya untuk setiap baris dan kolom. Ambil dua biaya terkecil. Penalti sama dengan selisih antara biaya terkecil dan kedua terkecil. Ini menunjukkan seberapa besar kerugian jika tidak memilih yang termurah. Yang kedua, memilih penalti terbesar. Bandingkan semua penalti baris dan kolom, pilih yang nilainya paling besar, karena itu berarti potensi kerugiannya paling besar. Yang ketiga, mengalokasikan pada biaya terkecil di baris atau kolom yang dipilih tadi. Cari biaya paling terkecil, alokasikan sebanyak mungkin sesuai kapasitas atau supply, permintaan atau demand. Yang keempat, menyesuaikan kapasitas dan permintaan, kurangi supply dan demand sesuai alokasi. Jika salah satu sudah kosong, coret baris atau kolom tersebut. Yang kelima, mengulangi hingga selesai. Ulangi langkah 1-4 sampai semuanya supply dan demand terpenuhi. Intinya, metode PAM membantu kita memilih distribusi yang paling hemat dengan menghindari kerugian terbesar. Baik teman-teman, pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam metode transportasi. Di sini terdapat 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pada tahap ini kita menentukan seperti sumber barang, tujuan pengiriman, jumlah barang yang tersedianya, jumlah kebutuhan, serta biaya transportasi pada setiap jalur pengirimannya. Jadi, di tahap ini itu kita memahami terlebih dahulu masalah-masalah distribusi yang terjadi. Kemudian, langkah selanjutnya, langkah yang kedua, yaitu menyusun matriks transportasi. Semua data yang sudah dikumpulkan di langkah sebelumnya, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk tabel atau matriks. Tujuannya agar proses perhitungan dan analisis jadi lebih mudah untuk dilakukan. Langkah yang ketiga itu menentukan solusi awal. Dapat dilakukan oleh beberapa metode, yaitu Northwest Corner, Least Cost, dan FAM. Northwest Corner itu merupakan metode yang paling sederhana, karena pengisiannya itu dimulai dari pojok kiri atas tabel tanpa memperhatikan biaya transportasi. Jadi kita hanya memperhatikan demand dan supply-nya saja. Kemudian ada least cost, yaitu metode yang memilih biaya pengiriman paling murah terlebih dahulu agar biaya distribusinya itu lebih hemat. Nah, ada juga FAM. Metode ini menggunakan perhitungan penalti untuk mendapatkan solusi awal yang biasanya lebih mendekati nilai yang optimal. Setelah solusi awal itu tadi diperoleh, langkah berikutnya adalah uji optimalitas di tahap yang selanjutnya ini. Bertujuan agar mengecek apakah biaya distribusi yang dihasilkan sudah paling minimum atau masih bisa dikurangi lagi. Metode yang digunakan dalam pengujian optimalitas ini bisa menggunakan stepping stone dan MODI. Stepping stone digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan adanya perpindahan distribusi, sedangkan MODI merupakan metode yang lebih cepat dan lebih efisien juga dalam mencari solusi optimal. Yang terakhir, jika hasil pengujian menunjukkan biayanya masih bisa diperkecil, maka dilakukanlah revisi tabel hingga diperoleh biaya distribusi yang benar-benar minimum. Jadi, keseluruhan langkah metode transportasi ini bertujuan untuk membantu proses distribusi barang agar lebih efektif, efisien, dan menghasilkan biaya yang serendah-rendah mungkin.
Baik, kesimpulannya itu, metode transportasi digunakan untuk distribusi barang secara optimal, terus bertujuan minimalkan biaya distribusi, dan terdapat 3 metode utama seperti stepping stone, modi, dan pump. Cukup sekian pemaparan